melawat kita. Jangan pikirkan yang lain saudaraku sekalian ya. Tinggalkan semuanya itu, buka hati kita, Tuhan lawat aku. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu bagiku, supaya kita siap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat menikmati kebaikan Tuhan di tempat ini. Tetap kita jaga, ya saudaraku sekalian, segala sesuatunya tetap kita jaga. Ya, di luaran sana nanti pada jam-jam istirahat semuanya kita jangan kemana-mana dulu, tetap dalam acara kita dulu saudaraku sekalian ya. Kita tetap fokus saja ya, supaya Tuhan maksimal bekerja di atas hidup kita dan melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui acara ini. Ya, siapkan hati kita, nanti hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa akan menyampaikan firman Tuhan. Buka hati kita saudaraku sekalian. Minta Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kita menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Baik, saya silakan kepada Bapak Evangelis Cuncun membawa kita dalam doa pembukaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sebentar ya, saya perlu kasih tahu sebentar ya tentang gedung ini. Kalau menurut saya ya, karena ini yang terlalu kencang-kencang loncatnya ya, karena ini ada elastisitasnya terlalu tinggi. Kalau bahasa anunya lentur gitu. Jadi mohon sedang-sedang sedikit ya. Iya, itu belum dipaku itu Pak, di situ Pak. Jadi semoga gitu. Jadi kalau menurut ya di kami ya nggak masuk lah seperti itulah kalau di tekniknya gitulah. Tapi ya puji Tuhan lah, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, yang Kau panggil dan Kau pilih kami ya Bapa di surga. Dan kami bersyukur ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan bersama-sama di tempat ini ya Bapa di surga. Kami datang untuk mau ya Tuhan Yesus mencari Engkau lebih lagi. Sebab kami tahu bahwa Engkaulah Kristus Tuhan kami. Sebab Engkaulah iman kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah kepala gereja yang memimpin dan menuntun gereja ini ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan dalam kesatuan kami, dalam iman pengharapan kami kepada Kristus, Tuhan membukakan itu bagi kami ya Tuhan. Tercurah pengurapan daripada Allah di tempat maha tinggi yang memperlengkapi jemaat Tuhan, memperlengkapi setiap pribadi untuk kami semakin bertumbuh dan berbuah dalam Engkau ya Tuhan. Dan untuk kami memperoleh hak yang kekal ya Tuhan Yesus, untuk beroleh kerajaan surga itu dalam hidup kami ya Bapa di surga. Terima kasih, hadirlah Engkau ya Tuhan atas kami di tempat ini. Urapilah setiap hamba-Mu yang mengambil bagian ya Tuhan dalam pertemuan kami hari ini, retreat kami. Urapi terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman pengurapan Allah, kuasa Allah yang memberkati dan mengurapi ya Tuhan. Dan terlebih kami setiap pribadi, kami mau siap ya Tuhan Yesus untuk mendengar firman Allah. Itulah yang membuat kami semakin kuat dan teguh dalam Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kuasa iblis, setan penghulu di udara, roh-roh teritorial, bahkan orang-orang kuat di tempat ini, penguasa kegelapan, bahkan segala roh maut, kecelakaan, bahkan yang menjauhkan kami dari kasih karunia Allah, membawa ke segala pencobaan yang ada atas tempat ini ya Tuhan. Semua itu kami tolak, kami ikat kuasa-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus selalu tubungkus. Tentara malaikat yang menjaga atas tempat ini ya Tuhan, berkeliling tempat ini ya Tuhan, untuk melihara menjaga kami. Darah Tuhan Yesus yang dari surga itu curah atas kami ya Tuhan. Terima kasih, oleh kami dibebaskan, kami dikuatkan ya Tuhan. Pengurapan Allah mengalir atas kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Enggak apa-apa, kalau berdiri masih kuat menopang. Yang penting jangan loncat-loncat sekuat tenaga ya Bapak Ibu ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bersyukur bisa sampai di tempat ini dengan selamat, amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Dan kita juga bersyukur atas panggilan yang Tuhan sudah berikan bagi kita Bapak Ibu. Di antara banyak orang-orang di dunia ini, kita dipilihnya menjadi pelayan-pelayan di hadapan Tuhan. Bahkan kita dipilihnya dari keluarga-keluarga kita masing-masing Bapak Ibu, untuk dipakai menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudaraku, saya
Kami sekeluarga sama seperti Bapak Gembala punya anak, orang tua saya punya anak 6 orang Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang orang tua saya itu manggil nama anak-anaknya suka lupa-lupa. Yang nomor 2 kadang dipanggil adik saya, nah enggak, beda kayak abang mungkin. Kalau bapak mungkin enggak lupa ya. Tapi orang tua saya lupa-lupa Bapak Ibu. Kadang saya dipanggil nama kakak saya dipanggil nama saya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu, amin. Begitu banyaknya manusia di muka bumi ini, tidak ada satupun di antara kita yang tidak dikenal olehnya. Amin Bapak Ibu, saudara dan saya dikenal oleh Tuhan. Nama kita masing-masing juga dikenal oleh Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ketika engkau mendapat panggilan itu, apa jawab saudara? Ya, amin. Ya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Kalau dibilang dengar dia panggil nama saya, sebut namanya ya, Mas Nelan gitu. Ya sebut nama Bapak Ibu ya. Oke, ayo kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi sebut namanya. Dengar dia
dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Sekali lagi dengan lembut. Dengar dia panggil nama saya. Sebut nama saudara, nama Snella. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Apa jawab saudara dan saya? Apa jawabnya? Belum selesai. Angkat kedua tanganmu yang meresponi panggilan Allah. Haleluya. Inilah tangan-tangan kami yang terangkat ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Ku jawab ya. ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Haleluya. Haleluya. Inilah kami Tuhan yang meresponi setiap panggilan Tuhan, dan kami bersuka cita ketika Engkau memanggil nama kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat panggilan-Mu. Terima kasih Engkau mengenal kami di antara beribu-ribu berjuta-juta manusia di muka bumi ini Tuhan. Engkau mengenal setiap kami. Engkau mengenal isi hati kami. Engkau tahu seberapa dalam kami mencintai Engkau. Engkau tahu Tuhan Yesus. Engkau tahu. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Yang sungguh bersuka cita. Sungguh bergirang ketika Engkau memanggil kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau mengenal kami. Kau mengerti kami. Haleluya.
kami menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Raja atas hidup kami. Dan kami mau katakan, Engkaulah harta yang paling terindah yang kami miliki. Engkaulah segala-galanya yang kami Tuhan Yesus miliki. Lebih dari apa harta yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau yang terlebih indah. Tidak ada yang dapat menyamakan dengan Engkau Tuhan. Engkau tidak ada yang dapat disamakan dengan apapun yang apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang
Tuhan terlebih dahsyat, terlebih ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Orang kaya labo, kau tak pernah memberikan kemuliaan-Mu kepada patung-patung, kepada berhala-berhala. Biara nasir biarkan nasa, orang biara naselala, oh biara naselabo, biara bayang kanala, biara nase. Tapi kau pandang kami mulia, kau pandang kami mulia, kau pandang kami mulia, dan kau manis Allah, oh biara bayara nase. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Kau pandang kami mulia. Kau pilih kami yang tidak layak di hadapan dunia, yang mungkin tidak dianggap orang di sekeliling kami. Kau pandang kami berharga lebih dari emas dan perak, dan Kau mau membentuk kami menjadi bejana yang indah di tangan penjina. Terima kasih. Harta yang paling indah yang kami miliki hanya pribadi-Mu Tuhan. Kami responi setiap panggilan yang Kau berikan bagi kami, dan kami mau mendengar suara-Mu dengan manis dan lembut, memanggil nama kami, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab Kau telah mengenal kami dari rahim ibu kami. Kau telah tahu siapa kami, Tuhan. Oh ya Yesus, domba mulia nama-Mu.
Sekali lagi katakan, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus domba Allah, mulia namamu, mulia namanya, mulia namamu, mulia namamu, mulia Kami merindukan hadir-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Karena untuk menghidupkan apa yang mati di tempat ini, Tuhan. Menggairahkan setiap hati, memuaskan kami yang haus, menyemangati kami, Tuhan, menyegarkan kehidupan kami. Karena hadir-Mu begitu berarti di tengah-tengah ini. Itu yang kami butuhkan, itu yang kami rindukan saat ini. Berkati kebenaran firman-Mu yang sebentar kami ingin sampaikan, kami ingin dengar. Urapi setiap kami, Tuhan, tidak terkecuali siapapun kami. Firman yang hidup itu membangkitkan, firman yang hidup itu menggairahkan. Firman-Mu iya dan amin buat kami, Tuhan. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan kemuliaan darah Tuhan Yesus, melindungi kami, menaungi kami, melingkupi gedung tempat ini, Tuhan. Anak-anak yang ada di belakang sana juga Tuhan menjagai mereka. Terima kasih. Kami mengucap syukur, ini doa ucapan syukur kami dalam nama-Mu, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, kembali kita mengadakan retreat pengerja pelayan Tuhan GB Barigas. Sebuah tema, memperlengkapi pekerja Tuhan yang bergerak dengan isi hati Tuhan di GB Barigas. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengenal isi hati Tuhan itu seperti apa. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu buka di Kisah Para Rasul 15. Kisah Para Rasul 15 ayat 16, 17 dan 18, ada 3 ayat. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 15 ayat 16, 17 dan 18. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukannya semua ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan untuk ibadah kali ini saya beri tema rumah kesukaan Tuhan. Ada sesuatu yang indah di Kisah Para Rasul yang sudah lama ditulis di kitab Amos, bahwa janji Tuhan dia akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dia akan bangkitkan kembali, dia akan pulihkan dan diteguhkannya.
Ada apa sebenarnya di Pondok Daud? Seperti spesial sekali. Bapak Ibu, saya punya cerita yang saya tuangkan di dalam sebuah agenda. Saya suka menulis di agenda beberapa pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan. Saya tulis. Suatu ketika saya menulis sebuah perjalanan hidup di masa saya masih SMP, saya stay Emandomai sampai kuliah. Saya menulis di agenda seperti ini Bapak Ibu. Waktu itu sekitar tanggal 24 Desember, malam mau tanggal 25. Rumah kami yang di Jalan Ahmad Yani itu tahun 98 itu sudah terbakar. Ikut terbakar ketika kejadian di Pelamboyan yang terbakar, jadi rumah kami ikut. Nah setelah itu saya pindah ke sana kemari, pernah di Aries tempatnya Pak Daniel sekarang tinggal, saya pernah 1 tahun. Pak Gembala izinkan saya tinggal di situ. Saya pernah tinggal. Saya juga pernah tinggal di tempat saudara Saiman Iskanto berapa tahun. Akhirnya juga saya kembali bersama Bang Andes, zaman kami masih muda-mudi. Nah di tempat itulah saya menuliskan sebuah cerita di agenda. Agak melo sedikit, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jangan nangis. Saya cerita gini, saya menceritakan masa lalu saya ketika kami ada di rumah yang di Jalan Ahmad Yani yang sudah terbakar. Saya tulis betapa meriahnya rasanya ketika waktu-waktu itu ya, tanggal 23, 24 Desember itu, bagi mungkin Bapak Ibu atau saudara kalian pasti pernah merasakan juga. Saat-saat kebersamaan di dalam keluarga, kita mau menantikan nih tanggal 25, mau merayakan Natal. Zaman itu perayaan Natal sungguh luar biasa saya rasa, agak meriah zaman itu, nggak seperti sekarang. Nah, kebersamaan kami itu loh enggak. Ibu saya itu bikin kue, zaman itu enggak ada yang dijual-jual kue yang satu plastik itu harga 40-50 ribu, itu enggak ada. Zaman itu bikin sendiri. Ada namanya kue kelamben itu ya, yang enak itu yang lempak-lempak itu, yang enggak jadi. Dibilang orang itu bantat itu yang enak. Kalau yang kamir itu kurang sulit kenyang. Nah, zaman pada waktu itu kami itu bersama-sama mengerjakan di dalam rumah. Bahagia Bapak Ibu. Kebersamaan di dalam keluarga itu yang saya tulis di agenda saya. Tapi ketika di tempat Bang Andes itu sudah hilang. Rumah itu sudah enggak ada lagi. Sudah terbakar tahun 98. Dan saya hanya bisa mengenang, oh betapa indahnya masa itu. Yang indahnya itu kebersamaan, bersama-sama di dalam keluarga. Saya tulis, ya Tuhan, sudah nggak bisa lagi balik ke masa itu, sudah tidak mendapat lagi kebersamaan. Kenapa? Orang tua sudah terpencar, adik sudah kemana, kami di mana. Jadi kenangannya aja yang saya tulis. Saya simpan nih agenda ini beberapa tahun kemudian. Saya nggak nyangka ketika saya sudah menikah, istri saya buka agenda itu. Mana istri saya? Jadi ketika dibacanya, dia nangis. Dia nangis melihat tulisan saya bersama kebersamaan masa kecil, masa remaja. Akhirnya didatanginya saya, dipeluknya. Oh kenapa? Saya bilang, tumben saya dipeluk Bapak Ibu. Biasanya saya yang meluk. Jadi ketika
yang belum punya pasangan disimpan aja untuk pengalaman. Nggak ngerti. Nah, jadi saya dipeluk, saya tanya kenapa. Saya nggak tahu, rupanya dia baca tulisan saya itu. Waduh katanya, wah itulah aku bilang masa kecil kami. Ada tempat rumah yang dulu tempat kenangan yang sudah pernah terabadikan di hati ini. Itu sudah nggak ada jejaknya, hilang. Rumah itulah rumah masa kecil kami. Rumah kesukaan kami pada waktu itu. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan juga dia punya kenangan-kenangan yang ingin dibangunnya kembali. Tuhan bukan tidak punya masa lalu yang dia ingin impikan untuk dia hidupkan kembali. Pondok Daud itu adalah sebuah kemah sebenarnya yang dibuat oleh Raja Daud. Tes 1 2. Pakai ini aja. Tes 1 2. Ya. Saya ulangi bahwa Pondok Daud adalah sebuah kemah yang sebenarnya dibangun atau didirikan oleh Raja Daud untuk menyimpan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu berisikan 2 loh batu, walaupun itu sudah tidak asli lagi. Itu sudah tulisannya Musa. Nah, itu disimpan Bapak Ibu di Pondok Daud. Sebelumnya itu disimpan di tabernakel atau kemah Musa. Nah, yang jadi menariknya begini Bapak Ibu. Zaman pada waktu itu tabut perjanjian itu adalah simbol hadirnya Allah di tengah umatnya. Simbol hadirat sebenarnya kalau kita mau sederhanakan. Tabut perjanjian itu adalah simbol hadirat. Kenapa? Karena sifat Allah zaman perjanjian lama itu bersifat transenden. Dia tidak melekat di dalam setiap individu. Dia suka-suka hadir di mana, tetapi tabut perjanjian adalah simbol hadirnya Allah di tengah-tengah umatnya. Hadirat Allah. Kenapa? Karena ada tulisan Allah di tabut perjanjian tersebut. Nah, di kemah Daud itu disimpan. Sejarahnya seperti ini Bapak Ibu. Pernah suatu ketika bangsa Israel ini berperang melawan orang Filistin. Jadi dipikir bangsa Israel pada waktu itu kalau membawa tabut perjanjian, karena biasanya ketika bangsa Israel perang melawan musuh-musuhnya, mereka membawa tabut perjanjian dan selalu menang. Semua musuh itu dihancurkan, semua musuh itu dibatahkan. Nah, suatu kali mereka berpikir ketika mau berperang melawan orang Filistin, mereka bawa tabut perjanjian. Mereka pikir menang. Di Samuel bisa dibaca, di Tawarik bisa dibaca. Nah, rupanya apa yang terjadi? Bangsa Israel kalah. Kalah telak 1-0. Dan celakanya, tabut perjanjian itu dibawa oleh bangsa Filistin ke tempat mereka, disimpan di kuil Dagon. Nah, sejak itulah tabut perjanjian itu hilang di tengah-tengah bangsa Israel. Kehadiran Allah, hadirat Allah itu hilang di tengah-tengah Israel. Nah, lama setelah itu Bapak Ibu, tampillah seseorang yang bernama Daud, yang memiliki perhatian yang luar biasa karena sebuah sejarah tentang tabernakel, tentang
tabut perjanjian ini. Dia mengerti apa itu arti tabut perjanjian. Nah, celakanya juga pada waktu tabut perjanjian itu ada di bangsa Filistin, di orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin itu selalu mengalami malapetaka. Kutukkah, kekacauankah, kalahkah, mereka alami. Dan akhirnya bangsa orang-orang Filistin ini saling menyalahkan. Ingin mengembalikan tabut ini kepada bangsa Israel. Nah, sebelum eranya Daud, itu sudah dipindahkan, diberikan kembali, diserahkan lagi kepada imam-imam, dan disimpan di tempat Abinadab. Nah, pada masa Raja Daud, dia sadar bahwa tabut perjanjian ini adalah simbol sebuah kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa atau umatnya. Kemudian ketika Raja Daud menjadi raja, dia ingin membawa kembali tabut perjanjian itu yang tadinya tersimpan di tempat Abinadab, terus dibawa dengan menaiki binatang, ditarik pakai binatang. Ada kejadian yang menarik ketika tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem. Uzza yang pada waktu itu ketika tabut itu dibawa dan agak miring mau jatuh karena ditarik oleh lembu, dia mau pegang. Ketika dikepegang, Uzza itu mati seketika tanpa ampun. Raja Daud takut sekali Bapak Ibu. Sejak saat itu juga ditahanlah tabut perjanjian ini sementara jangan dibawa ke kota Daud, tapi disimpan di rumah Obed-Edom. Nah, selama 3 bulan tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi dengan rumah Obed-Edom? Obed-Edom mengalami berkat Tuhan yang melimpah karena tabut perjanjian itu ada di rumahnya. Karena hadirat Allah itu ada di rumah Obed-Edom. 3 bulan setelah itu Daud membawa kembali tabut perjanjian ini, tapi dengan berbagai macam syarat lagi yang dibuatnya. Setiap katanya 6 langkah dia maju, dia akan mengorbankan lembu yang terbaik. Dan Raja Daud memuji. Dia menari bersama dengan pelannya langkah kaki untuk membawa tabut perjanjian ini. Ketika sudah sampai ke pintu gerbang dekat Yerusalem, semakin Raja Daud ini menari, semakin dia menyari, dia seperti orang kegilaan, orang kesetanan. Dia menari seperti orang yang tidak waras. Sehingga diejek. Tapi Daud tidak peduli Bapak Ibu. Dia terus melakukannya sampailah tabut itu di Yerusalem. Dan dibuatlah oleh Daud kemah. Nah, itulah yang sampai hari ini disebut kemah Daud atau pondok Daud. Nah, apa yang menarik dari cerita ini Bapak Ibu? Apanya yang menarik? Saya berpikir-pikir tadi, apa yang menarik? Apa yang membuat Tuhan itu dikatakan dia ingin membangun kembali pondok Daud yang telah lama roboh. Dan dia akan menghidupkan kembali dan kuteguhkan kembali pondok Daud. Tahukah Bapak Ibu bahwa bukan masalah tabut perjanjian itu ada di pondok Daud, bukan itu masalahnya. Bukan. Tetapi ada hal yang lebih penting, respon Raja Daud ketika dia mengerti bahwa tabut perjanjian itu adalah arti hadirat Allah. Raja Daud adalah salah satu orang yang di zamannya yang sangat mengerti tentang Allahnya itu siapa. Makanya ketika tabut perjanjian itu ada di tangan Raja Daud,
Setiap Raja Daud berperang, dia mengalami kemenangan demi kemenangan dan dia merampas segala apa yang dimiliki bangsa-bangsa. Sehingga Raja Daud menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Karena tabut perjanjian, hadirat Allah itu ada di tengah-tengah Daud. Dia ingin buat, Raja Daud ingin membuat bahwa tabut jangan jauh dari aku. Bapak Ibu tahu nggak bahwa Daud itu melanggar aturan yang terjadi pada waktu itu. Seharusnya tabut perjanjian itu tidak bisa ditaruh di kemah Daud. Tapi dia harus dikembalikan ke tabernakel, ke kemah Musa. Kemah Musa hanyalah simbol pada waktu tidak ada tabut perjanjian. Tetapi Daud sadar bahwa tabut perjanjian itu berbicara hadirat Allah. Itu yang membuat Raja Daud berbeda dari orang-orang di zamannya. Respon Raja Daud terhadap tabut perjanjian yang membuat Raja Daud itu hidup berkemenangan, terus berkemenangan. Dia menghargai tabut perjanjian tanpa pernah memandang siapa dirinya. Tak peduli aku raja. Tapi karena tabut perjanjian, dia lebih menghormati tabut perjanjian daripada identitas dirinya sebagai raja. Itu Raja Daud. Setiap musuh yang dihadapi Raja Daud pada waktu itu, ketika tabut itu ada di dalam dirinya, ada di dekatnya, Daud pasti menang. Tak ada musuh yang tidak bisa dikalahkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kebersamaan tabut perjanjian Allah ketika ada di kemah Daud, saya membayangkan begini Bapak Ibu. Kalau kita berbicara relationship, berbicara hubungan, kita hari-hari ini memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan Tuhan. Karena tirai itu sudah dibelah. Tetapi di zamannya Daud, dia membangun itu bersama dengan Allah. Ada kebersamaan yang tidak bisa dituliskan. Mau bukti? Dari situlah engkau bisa membaca Mazmur Daud, betapa syair Daud itu dilontarkannya. Itu menandakan kebersamaannya dengan Allah. Begitu dekat bro. Begitu karib bro. Kebersamaan Daud. Mazmur ditulis Daud. Begitu responnya dengan tabut perjanjian. Begitu dekatnya dia dengan Allah pada waktu itu. Padahal Allah bersifat transenden. Transenden itu tahu? Transenden itu nun jauh di sana. Yang tidak mudah kita untuk bisa menjangkau kecuali dia yang datang kepada kita. Nah, tabut itulah, pondok Daud itulah yang dirindukan Allah. Dia ingin bangunkan kembali, dia ingin hidupkan kembali, dia ingin bangkitkan dan diteguhkannya kembali. Nah, di zaman perjanjian baru, kita di generasi ini, di Ibrani dikatakan, dengan darah Yesus, kita beroleh keberanian masuk ke tempat kudus. Melalui tabirnya, yaitu dirinya. Yesus telah mengorbankan dirinya melalui kayu salib, mati, dan membangun kembali, meluruskan kembali, mengonekkan kembali relationship kita bersama dengan Tuhan yang terputus karena dosa Adam. Tahukah Bapak Ibu bahwa memperlengkapi pekerja Tuhan yang bergerak di dalam isi hati Allah, itu dimulai dari kita merespon, dari kita menghargai hadirat Allah dimanapun kita berada. Saya di rumah hari-hari ini membangun sebuah kebersamaan bersama dengan Tuhan yang tidak bisa saya gambarkan di dalam lingkup keluarga. Saya punya cara untuk datang kepada Tuhan. Saya punya cara untuk membangun relationship dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu?
itu dasar. Dasar untuk kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Kadang-kadang saya di rumah menyanyi pujian. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Pelayan Tuhan, pengerja gereja, tidak bisa tidak hidup di dalam hadirat Tuhan. Pelayan gereja, pengerja gereja, tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa tanpa hadirat Tuhan. Sekarang bagaimana kita merespon aja? Kita melakukan relationship kita di rumah secara pribadi. Tetapi di tempat umum, di tempat dimanapun ada ibadah, ada pujian, ada penyembahan dilakukan di situ, akan terlihat bagaimana caramu merespon hadirat Tuhan. Bedanya di situ. Perbedaan Raja Daud karena dia menghargai hadirat Allah di tabut perjanjian di kemah Daud, itulah yang menjadi sebuah kenangan terindah yang dikenang oleh Allah, yang itu diinginkannya, dibalikannya kembali, dihidupkannya kembali di generasi kita. Tanpa hadirat Allah kita tidak bisa menangkap apa yang artinya isi hati Tuhan. Saudara tidak akan pernah membaca, mempelajari isi hati Tuhan tanpa engkau ada di dalam hadiratnya. Alkitab boleh engkau baca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau engkau tidak tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan, tidak tinggal di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi orang apa-apa. Hanya kepala kita yang mungkin penuh terisi. Nah, waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu kita untuk mempersiapkan diri kita untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan, merespon hadirat Tuhan. Bila hari ini kita sudah membangunnya, mari kita tingkatkan kembali. Kalaupun belum kita pernah ada di dalam hadirat Tuhan, seperti biasa-biasa saja, ayo kita mulai. Karena tanpa itu bro, kita tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa. Berbicara pelayanan itu berbicara kepercayaan. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu berbicara kepercayaan. Tetapi hanya orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan saja yang mendapat kepercayaan lebih daripada yang lain. Mungkin kita hanya menjadi orang yang tukang ramainya saja dalam sebuah kumpulan tanpa menjadi orang pelaku utama. Ya karena memang kita tidak kuat di tempat itu. Mungkin kita tidak mengerti isi hati Tuhan itu seperti apa. Yang menjadi kenangan terindah Tuhan Allah bersama dengan Daud adalah sebuah relationship yang dia bangunkan. Karena sebuah penghargaan Daud terhadap hadirat itu yang membuat Tuhan ingin bangkitkan kembali pondok Daud itu. Barigas mujizat pelipat gandaan itu tidak akan pernah terjadi dan hanya menjadi sebuah slogan kalau kita tidak hidup di dalamnya bro. Kenapa? Karena ketika masuk di dalam hadirat Tuhan, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tahukah apa yang terjadi Bapak Ibu? Engkau bukan hanya sebagai penikmat saja, tapi Tuhan katanya apa?
Tuhan akan membukakan pintu hatinya untuk engkau bisa melihat apa ada di dalamnya. Terjadi pertukaran hati di tempat itu. Engkau bisa merasakan Tuhan dan Tuhan bisa mengambil hatimu. Nah, kenapa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita masuk hadirat Tuhan, rasanya hidup ini plong. Utang yang banyak tadi lepas rasanya. Sementara. Tapi setelah menyembah ya utang itu tetap ada. Tapi walaupun tetap ada ketika engkau berada di hadirat, dia akan buka jalan buatmu, buat utang itu selesai. Dia tidak akan pernah biarkan engkau, bro. Karena engkau adalah sahabatnya katanya. Dia akan bela kita dengan apapun juga. Kenapa? Karena dia sudah bukakan hatinya untuk kita bisa melihat apa yang di dalam hatinya. Mimpi Tuhan ketika dia melihat Daud melakukan yang terbaik, menyembah dengan tidak memperdulikan identitasnya, itu menjadi kenangan yang terindah. Bukan kenangan terindah Samson. Kita bangunkan kembali yuk Pondok Daud. Kita hidup kembali di dalam pujian penyembahan. Hargai setiap hadirat Allah di dalam pujian penyembahan. Karena ketika kita semua menghargai itu, engkau akan lihat perubahan yang luar biasa di GBI Barigas. Saya terlalu yakin itu. Saya terlalu yakin. Bukan dengan jumlah banyaknya pasukan kita bisa mengalahkan musuh. Tetapi dengan hadirat Allah ada bersama dengan kita. Mari kita bangkitkan kembali hidup kita, bro. Di dalam pujian penyembahan, bagaimanapun modelmu, bagaimanapun caramu, entah engkau hanya 10 menit, entah engkau hanya 15 menit, entah ada yang tahan 1 jam, ada yang 2 jam, itu tidak masalah. Tapi karena responmu, karena penghargaanmu terhadap hadirat, itu yang jauh lebih penting. Ini waktunya untuk kita bergerak, mempersiapkan tenaga-tenaga yang dari dalam. Untuk kita bergerak menghadapi sebuah penuaian besar. Karena kalau tidak, kita akan lewat. Hanya orang yang memiliki kedekatan Allah dengan Allah saja yang sampai hari ini bisa bertahan hidup. Hanya orang yang bisa merespon hadirat Allah saja yang sampai hari ini bisa hidup. Engkau tenang saja. Masalahmu bagaimana bertubi-tubinya. Datang aja kepada Tuhan. Menyembah, puji Dia. Ketika engkau menyembah, pujianmu pasti engkau agungkan kepada Dia. Engkau besar Tuhan, luar biasa. Hari-hari ini kami mengalami sebuah banyak sebenarnya. Kalau saya bilang perubahan-perubahan di kehidupan di keluarga rumah tangga kami. Saya masih belum punya waktu untuk menceritakan terlalu banyak. Banyak sekali. Banyak sekali, bro. Saya ceritakan panjang sekali. Nanti kita bikin seminar khusus untuk mendengarkan kesaksian saya. Saya kemarin sebenarnya secara Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau, itu yang saya tahu. Ketika engkau diam di dalam hadirat Tuhan, engkau hargai hadirat Tuhan. Jadi kami kemarin itu sempat agak kebingungan masalah kebun sawit kami yang ada di Punduk. Di sini saya akan bukakan.
Karena jalan pikiran saya itu berbeda dengan jalan pikiran Tuhan. Saya punya kebun sawit di Pundu itu 12 hektar. Terbengkalai sudah hampir 3 tahun. Saya berpikir kalau ini tidak diurus, uangnya nggak ada. Tapi kalaupun tidak diurus, ini harus diapakan. Akhirnya kami berkeputusan untuk dijual. Itu pikiran saya, mau dijual. Tapi ada di hati ini seperti tidak pas rasanya untuk dijual. Bukan karena pertimbangan ini itu dan sebagainya, bukan. Yang anehnya Bapak Ibu, kalau orang, kan kami pasang pelang di situ, kebun sawit dijual. Yang orang nelpon saya itu udah puluhan kali. Bahkan ada yang berani, Pak tolong Pak lah jangan dijual ke orang itu, saya akan DP. Jelas, nggak mimpi itu, jelas. Bahkan ada yang ke rumah ingin mendp 3 orang. Pas besoknya mau di DP, Pak gimana Pak, sudah deal kita Pak, harga sekian. Sudah siap deal, kita tunggu Pak lah sebentar. Tahu nggak, hanya jeda sekian 10 menit aja dibatalkan. Saya mikir, Tuhan ada apa Tuhan? Akhirnya kami dan istri coba tenang dulu. Apa maksud Tuhan di balik ini? Apa maksud Tuhan? Yang kami dapati bahwa Tuhan tidak izinkan itu dijual. Kenapa? Karena itu adalah income pemasukan. Hanya butuh perawatan saja. Apa? Untuk gereja kan cuma 10%. Itu sudah ada aturannya. Nah, jadi kami mencoba untuk tenang. Tuhan buka jalan. Justru ketika kami membatalkan penjualan itu, ada rasa tenang, ada rasa damai di sini. Kalau itu laku bro, ratusan juta. Besoknya pasti saya ditelepon Bapak Gembala sudah. Nggak ada rasanya sampai ke sini tanahmu itu, ya kan, bukan gitu-gitu. Tapi nggak jadi. Kenapa? Karena berpikir jauh ke depan, Tuhan lebih memikirkan jauh ke depan daripada saya hanya memikirkan sesaat saja. Itulah. Kalau kita tidak menempatkan ego di situ. Tapi kami percaya. Ini pasti karena kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Bukan hanya itu Bapak, banyak lagi. Nah, generasi kita, pengerja GB Barigas, pelayan Tuhan di GB Barigas, kita memulai hidup, membangun kembali pujian, penyembahan untuk membangkitkan hidup kita. Untuk kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, menggenapi rencana Tuhan, Barigas, mujizat, pelipat gandaan itu pasti terjadi. Itu tidak akan pernah, tidak mungkin. Kita percaya bahwa ini waktunya. Kita percaya di retreat hari ini kita akan dipulihkan, kita akan dibangkitkan untuk menghidupkan kembali kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bangkitkan kembali hidup kita untuk kita ada di dalam kehendak-Nya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Dicek. Hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat
selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, bukan menyembahmu. Benar Tuhan, Engkaulah pujian kami, Engkaulah penyembahan kami Tuhan. Bangkitkan kami untuk kami hidup lebih lagi di hadirat-Mu, untuk kami kuat di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk memenangkan setiap perkara-perkara. Kemenangan demi kemenangan itu terjadi di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dan kami mengambil bagian yang terbesar untuk pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu GB Barigas ini. Bangkitkan setiap pengerja Tuhan, pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati dan urapi setiap pribadi kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu dinyatakan sampai seumur hidup kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Semua diberkati, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saya minta kesediaan Bapak Horas membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, untuk hadir-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih, lebih dan lebih lagi ya Tuhan, Engkau nyatakan hadir-Mu, kasih dan kuasa-Mu atas setiap kami yang ada di tempat ini. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu lebih lagi Engkau urapi dan Engkau pakai lebih luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada kesempatan saat ini bagi kami untuk mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan menguduskan setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita di hadapan Engkau, agar persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin.
apa kok haleluya. Boleh lompat-lompat nampaknya, amin. Shalom. Saya tambah sedikit ini ya. Saudara mungkin mendengar firman Tuhan hari ini tentang kemah Daud. Sudah itu akan dibangun kembali. Saudara, ada sesuatu hal penting di sini. Kenapa Tuhan berbicara itu? Saudara jangan pikir, jangan kau lihat Gibsonnya. Firman itu kenapa diberitakan hari ini? Supaya kita kembali membangun kemah Daud. Amin. Apa itu kemah Daud? Tempat doa. Kita bangun kembali doa, karena melalui doa Tuhan senang untuk mendengar kita. Amin. Itu maksudnya. Sudah itu tabut perjanjian, saudaraku sekalian, dulu dijaga sekali. Kenapa? Karena kalau ada tabut perjanjian itu berkatnya melimpah. Sudah itu, saudaraku sekalian, mereka selalu menang dengan perang. Karena dulu perang-perang. Dan itu juga untuk masuk dalam kerajaan firman. Itu permulaan kan, belum firman ditulis abad keempat. Supaya saudara tahu, ya kenapa itu ya? Saudara nikmati itu. Tabut perjanjian itu, saudaraku sekalian, selalu orang mau mencuri, dicuri. Karena mereka melihat, kalau ada tabut perjanjian, mereka diberkati, ada kemenangan terus. Makanya Tuhan mengatakan hari ini, tabut perjanjiannya untuk membawa kita kepada kemenangan. Tepuk tangan dong. Ya. Apa ini tabut perjanjian yang itu Tuhan mau menginginkan itu, supaya kita bangun kembali kemah Daud. Doa supaya kita diberkati dan Kalimantan Tengah diberkati. Itu maksudnya. Jangan kenapa ya kok gini. Kesimpulannya dan rema untuk kita bahwa kemah Daud itu adalah tempat doa untuk kita bangun kembali. Amin. Kita bangun doa itu kembali. Itu maksudnya, ya. Jangan keliru pula. Apa hubungannya dengan iya itu Tuhan katakan itu hari ini. Ya. Jadi kita nanti mungkin akan doa. Itu kemah Daud. Tuhan kan memberkati itu. Saudara tahu nggak sekarang sedang terjadi perebutan itu? Ya, mereka gali ke sana, gali ke sini. Apakah mungkin di kemah yaitu Daud yang dibikin Salomo itu sedang digali semua itu? Di mana itu larinya dulu? Kehilangan karena semua mau curi. Makanya saudara, mereka mau mengambil firman Tuhan itu dari kita. Tetapi saudaraku sekalian, mereka ingin, tapi sayang mereka tidak mengerti dan dipengaruhi oleh nabi-nabi lain. Ya, kau mengerti lah itu. Amin. Itu. Jadi tabut perjanjian itu saudaraku sekalian, selalu mereka jaga firman. Ya. Itu dari firman yang 10 itu. Jadi bukan berarti saudara ada tabut perjanjian lain, bukan. Itu sebenarnya mereka jaga. Karena senial sudah dilemparkan Pak Musa, tetapi mereka salin kembali. Itulah yang dibawa-bawa. Itulah saudara, karena dia tahu itu harus disembah, itu secara itu ya, harus disembah pikirnya. Atau sebenarnya isinya yang perlu. Tapi memang itu sih, kalau tabut perjanjian dapat, mereka diberkati. Curi-curian, nggak tahu, Palestina juga curi, Kedagon juga dihancurin, juga semua saudara, karena pentingnya yaitu doa kepada Tuhan. Tabut perjanjian, tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ya. Makanya kalau kita undang saudara, apalagi hamba-hamba Tuhan, kita masuk rumah doa tabut, yaitu ataupun kemah Daud. Berarti kita berlutut di situ dan memuliakan nama Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih kepada hambanya. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu yang Kau beritahukan kepada kami, supaya kami kembali ke kemah Daud dan Engkau akan membangunnya kembali. Terima kasih Tuhan, itulah kerinduan kami. Engkau membangun kembali tempat doa kami. Engkau membangun kembali iman-iman kami,
supaya kami adalah orang yang sungguh diberkati. Bagaimana Israel diberkati, kami juga harus diberkati dan pasti diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami untuk kami melakukannya. Terima kasih Tuhan memberkati kami sekalian, dan masih ada cara kami Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Kami memuji, memuliakan Tuhan, dan terima kasih atas tempat ini. Kalau kami boleh ada bersama-sama berdoa di taman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kasih dan damai-Mu, kesehatan melimpah bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya berkata, amin. Silakan panitia, apa lagi nih? Ya. Bapak Ibu, kita break sebentar 15 menit. Di belakang sudah tersedia snack, minuman, kue. Kita break 15 menit. Kita di tempat ini aja, kecuali yang ada yang mau ke toilet atau sebagainya. Silakan Bapak Ibu, kita berdoa dulu, tundukkan kepala kita berdoa buat berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami. Ada berkat makanan minuman di belakang, kami berdoa, berkati, kuduskan, jadi kesehatan, kekuatan buat tubuh jasmani kami. Dalam nama-Mu, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu, di belakang sudah tersedia.